Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua di video kali ini di segmen podcast horor mistis yang pastinya saya akan bukan menceritakan, sekarang saya akan mendengarkan cerita narasumber kita malam ini. Jadi saya ingin cerita sedikit. Pengalaman narasumber ini ketika waktu main ke rumah pacarnya di jalan tempat tragedi apa saya nggak tahu, ntar diceritain sama narasumber kita. Jadi narasumber itu dipegat, gimana ya, bukan dipegat sih, di rumah kan gitu ya, dijegat gitu kan. Langsung saja kita mendengarkan langsung dari narasumber kita. Kenalkan, nama saya Firman. Saya sebagai tamu undangan dari bangsa ini yang punya channel Caling Siliwangi. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang pernah saya alami di rumah. Ambil santai ya, rokok kan ya harus. Jadi gini bang, waktu itu gue itu mau main ke rumah cewek gue, ngapel. Iya, ngapel lah, istilahnya ngapel gitu kan. Kalau dari kampung gue itu istilahnya itu nganjang gue nganjang tuh kan. Waktu itu pas malam, kebetulan gue nganjang itu ngapel bukannya malam minggu bang, karena malaman tanggal jadian gua. Seperti itu tanggal jadian gua tuh malam Jumat. Iya, horor. Cuman pas mau berangkat main ke rumah cewek gua itu gua nggak ingat bahwa itu malam Jumat. Masalahnya itu. Jadi itu kan sekitaran jam berapa ya, itu habis Isya tuh gua main ke rumah cewek gua itu sekitaran jam 8 lah. Itu jaraknya jauh. Lumayan jauh bang, ada lah setengah jaman tuh jarak dari rumah gua ke rumah cewek gua itu. Udah jam 8 tuh gua OTW kan tuh ya, OTW gua ke rumah cewek gua, nyampe lah gua di rumah cewek gua tuh. Ya biasalah pas di rumah cewek gua ya kan, gimana sih orang ngapel gitu ke rumah cewek gua. Setelah ngapel kan gua balik tuh. Oh jadi Tragedinya itu pas balik di rumah cewek gua bang. Pas baliknya ya. Pas berangkat gua masih aman tuh kan. Iya. Di situ kan masih rame juga, di jalan-jalan masih rame. Masih sore ya. Masih sore, masih jam 8 ya. Gua balik di rumah cewek gua itu sekitaran jam 11-an lah bang. 11 lewat ya, sekitar 11 lewat ya. Nah kan pas di situ gua balik cuman gua berhenti dulu di warung tuh. Gua kan di rokok tuh di warung, masih ada lah 2 orang tuh kalau nggak salah. Orang itu juga udah mau tutup tuh warung kan, udah sepi banget lah kan, di namanya kampung gitu. Malam-malam walaupun malam minggu udah sepi bang kampung. Pas gua balik itu kan ceritanya itu di tempat gua di kampung itu ada tragedinya itu bocah pantar lah sama gua lah, beda cuman lebih tua dia. Ceritanya itu pas hari itu sekitaran 3 bulan yang lalu lah terjadinya itu.
terjadi tragedi. Asli orang situ. Bukan, dia itu tetangga orang situ, tetangga kampung gua. Dia itu meninggal bang. Meninggalnya itu di sebuah curug kecil Di daerah mana itu? itu di daerah kampung gua. Namanya Kampung Cimenyan ya. Ya. Cimenyan nama kampungnya. Berhubung kan rumah cewek gua itu tetangga kampung gua kan, cuma setengah jam doang, gua nggak jauh, nggak terlalu jauh ini kan. Jadi ceritanya itu dia meninggal banget, cuman meninggalnya itu tanpa sebab, dia tanpa diketahui gitu, kenapa sebabnya gitu. Bahkan iya udah itu udah lapor polisi juga, bahkan polisi juga tidak tahu dia sebabnya, udah segala macam lah, udah diselidiki, ya udah itu udah diselidiki, tapi masih nggak diketahui itu penyebabnya, entah dia meninggalnya kenapa atau ada yang membunuh kan. Emang itu gak ada ciri-cirinya gitu apa? Nah kebetulan di situ nggak ada bang dia, cuman ketahuannya itu dia meninggal, udah meninggal aja gitu di sebuah curug kecil tuh. Kecil dia itu curug yang nggak mungkin lah kalau bisa membawa orang itu kan, membawa arus orang itu kecil, bukan curug wisata. Curug wisata itu Itu juga nggak mungkin. Soalnya nggak dalam bang, paling segini nih, sedangkul doang paling, sedalam-dalamnya juga nggak mungkin ya. Nah jadi ceritanya itu gua nemuin orang itu bang, sedangkan itu orang itu udah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu lah. Hidup kecil gitu. Nah kejadiannya itu pas di tempat matinya dia bang. Jadi gini, gua balik di rumah cewek gua tuh udah jam 11 lewat kan. Gua habis di warung kan udah ada lah jam 11.30-an lah. Habis di warung gua OTW balik bang. Nah tiba-tiba pas OTW, pas di tempat kematian orang tadi, di curug gitu, ada orang berhenti di gua, tapi nggak ngomong, dia cuma tangannya doang gini. Nah gua dari jarak, udah ada lah jarak 5 meteran dari orang itu, udah punya pikiran curiga gua bang. Tapi bukan curiga sama orang yang mati itu, bukan curiga sama hantu juga. Gua curiga itu takutnya begal ya kan. Iya. Takutnya begal. Sepi juga ya. Sepi ya, mana tengah malam kan. Nah gue berhenti tuh. Nah, karena apa? Karena takutnya orang yang pengen ikut, pengen nebeng ke gua gitu kan. Iya. Nah gue berhenti, ya yang namanya tengah malam, gue nggak bisa ngelihat mukanya gitu bang. Mukanya itu gelap bang. Gua pikir ini orang apa setan, kata gua gitu. Gua punya pikiran di situ. Dia nggak ngomong apa-apa, sekalinya ngomong tuh, dia ngomong gini bang ke gua, bang nggak rokok. Udah gitu doang. Itu muka gelap itu dari arah jarak jauh. Dari jarak dekat bang. Ini kan jalan nih, Ya. orangnya di pinggir jalan, ya gua agak pinggiran di jalan itu, di depannya dia berhenti bang. Dia minta rokok. Lah, gua punya pikiran ini, kata gua, orang jam segini berhentiin orang cuma pengen minta rokok. Nah gua punya pikiran di sini, apa ini orang yang tetangganya cewek gua gitu kan, mau malah kan gitu atau gimana? Apa benci ke gua? Atau mau apa, kata gua. Nah gua punya pikiran ke situ. Tapi enggak bang, anehnya enggak, dia cuma minta rokok, gua kasih tuh rokok. Dia ambil satu batang doang, udah dia nggak bilang makasih, nggak bilang apa, enggak dia bang. Rokoknya juga nggak dibakar sama sekali sama dia, cuma dipegang, udah dia sambil nunduk dia megang rokok. Oh, jadi gelap itu mukanya sambil nunduk gini terus. Iya, nunduk terus. Gua curiga tuh. Nah, gua kan udah panik juga, udah agak merinding juga, udah takut juga, gua ada rasa takutnya tuh. Gua hidupin motor, mau OTW, gua mau OTW cabut, gua mau ninggalin dia. Tiba-tiba motor gua mati di situ bang. Iya mati. Nah gua pas mati itu
Ya gua refleks kan, lihat-lihat ke bawah motor, apanya itu yang mati atau gimana, kenapa penyebabnya bisa mati motor gua. bensin apa? Gua lihat bensin, dan kebetulan gua nggak ngeh sama orang itu bang, nggak ngeh sama orang. Gua udah cek motor, tetap nggak nyala. Gua lihat ke belakang kan, ke pinggir itu ke orang itu, nggak ada dia bang, udah nggak ada aja. Lah kata gua tuh orang itu mana? Dari situ gua udah benar-benar panik, udah benar-benar ngeri juga kan. Nah di situ langsung gua chat bocah gua, temen gua minta jemput nih, kebetulan jarak agak jauh. Nah di situ udah ada tuh bocah gua yang ngejemput gua. Kira-kira datang temannya setengah jam lah. Enggak sih, sekitaran 20 menitan lah. 20 menit. Ya, Udah sendiri gitu. Ya, gua udah sendiri, motor mati itu. Mana itu di kebun bambu itu bang. Benar-benar, pokoknya tempatnya benar-benar tengah hutan lah, kayak tengah hutan itu. Nah, sambil gua nunggu teman gua duduk tuh kan di pinggir motor gua di jalan. Nah, di situ gua lihat HP bang, lihat HP, lihat jam juga. Udah jam 12.18 menit. Hari apa? Hari Jumat lah. Kata gua tuh berarti pas gua ketemu orang itu sekitaran jam 12 pas gua bang. 12 pas. Sama hari Jumat, berarti tadi itu malam Jumat. Jam 12 itu masih malam Jumat gua. Berarti itu bukan orang. Nah di situ gua udah punya pikiran ke situ. Tiba-tiba gua panik, gua bengong. Gua lihat ke motor, terus gua lihat lagi ke sebelahnya. Orang itu ada bang, ada. Kagetnya gua agak jauhan, adalah sekitar 40 cm mah. Ada orang itu sambil duduk. Dia nggak bilang apa-apa, nggak ngeliat gua, nunduk dia, nunduk. Iya. Nah di situ gua refleks kaget, sama takut juga. Motor gua sampai jatuh bang, motor gua. Di situ, gua udah panik, mau lari, gua nggak bisa lari bang, karena saking takutnya gua, saking ngerinya gua. Nggak terlalu lama udah ada lah. Pas gua jatuh, pas gua bengong tuh, karena ada orang itu, gua punya pikir buset, berarti ini emang bukan orang kata gua. Nggak terlalu lama, datang teman gua bangunin motor gua kan, orang itu udah nggak ada lagi bang. Setelah datang teman gua, orang itu udah nggak ada bang. Nah datang tuh bocah gua ke gua kan, pas di situ, kenapa lu? Gua belum cerita apa-apa, gua cuma ngomong motor gua mati bre, bantuin, kata gua gitu kan. Nah mau dibantuin tuh kan, motor gua dicekin, mati apanya? Gak tahu gua, udah gua cek nggak tahu sebabnya, tiba-tiba mati aja. Gua belum cerita apa-apa ke mereka. Nah mereka coba tuh starter nggak hidup, tapi di engkol hidup itu motor gua. Iya hidup. Nah gua jadi kira-kira lah, gua juga bocah gua ngomong gini ke gua, kira-kira lah man, kalau mau bercanda jangan tengah malam gini, malah di hutan lagi, katanya gitu. Jadi dia gak percaya. Iya, dia nggak percaya karena gua bilang kan motor gua mogok tuh, tapi datang dia motor gua hidup bang. Nah di situ kan gua juga ditegur sama bocah gua. Iya. Nah gua nggak bilang apa-apa, udahlah gua cabut. Ya udah kata gua teh, sorry, gua emang tadi motor gua mogok, udah gua cek juga nggak hidup, udah gua enkol nggak hidup. Tapi nggak tahu sekarang hidup, udah motor gua hidup lagi. Karena teman gua udah nggak percaya, dan akhirnya teman gua cabut langsung bang. Kita nungguin gua ini, akhirnya mah ya udah. Waktu situ gua juga ikut cabut. Betul motor gua langsung hidup gitu. Sama orang itu nggak nongol lagi bang, udah. Dan setelah kejadian itu, gak main lagi, rumah cewek lu? Kebetulan gue belum main lagi. Habis kejadian itu gue belum main lagi. Tapi gue bukannya
takut atau gimana, cuman gua belum sempet aja main, belum sempet ke daerah situ, soalnya gua kan sekarang kontrak tuh. Di mana? Gua kontrak di daerah Bekasi bang, lumayan jauh juga, jadi gua belum nginjek ke daerah situ lagi habis kejadian itu. Cuman gua berharap udahlah, gua pertama dan terakhir itulah kejadian, jangan sampai terulang lagi. Itu bang, itu segitu aja cerita dari saya bang. Oke, terima kasih Mas Firman. Oke, terima kasih Mas Firman. Ya, cukup menarik, cukup seram dan mistis juga ya cerita Bang Firman ini, sendirian, Iya. nganjang gitu. Jadi kalau nggak ngalamin ya mungkin dia ada yang percaya atau nggak percaya juga kan. Kalau ya karena dia mereka nggak tahu gitu. Tapi ini gue cerita dengan nyata loh, asli yang gue alami sendiri gitu. Pertama ya. Iya. Serem juga malam ini cerita, mendengarkan cerita langsung dari narasumber kita. Terima kasih Bang Firman. Oke, sama-sama Bang ya. Cukup segitu aja dari kami berdua. Nanti next mungkin Bang Firman ini mengalami kejadian-kejadian yang serupa itu. Biar cerita lagi asik cerita loh. Kan tadi gue udah bilang itu pertama dan terakhir itu kejadian paling aneh di kehidupan gue soalnya bang. Tapi kalau teman-teman tuh ada kejadian-kejadian gitu orang bisa langsung Ya, ntar kalau ada, ya, ya mudah nggak ada lah. biar ada konten gitu. Ya sudahlah, aduh cukup halus ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment. Bentar dulu nih, Bang Firman punya channel YouTube. Silakan promosikan. Ya, teman-teman jangan lupa mampir ya di channel saya, namanya channel nih Gabut Project. Ya, itu channel saya. Itu menceritakan tentang apa? Itu bukan menceritakan, iya sih menceritakan, tapi tentang ya nama channelnya juga Gabut Project kan. Itu kegabutan saya sehari-harinya bang. Post gitu. Iya. Iya. Itu kegiatan saya sehari-harinya, lebih temanya sih kegabutan. Jadi Maaf, pokoknya teman-teman mohon maaf kalau channel saya itu emang nggak jelas, tapi saya minta bantuannya, tolong subscribe-nya buat ke 6.000 subscribernya ya. udah banyak. Press. Udah banyak gitu. Ya alhamdulillah bang, udah mau centang hijau, Centang hijau lagi ya. Udah dapat ini silver. Iya. Mantap juga. Ya intinya saya biar ketemu sama Ratu Pargoy aja. Siapa itu Ratu Paragoy? Itu adalah artis TikTok, dan kemungkinan kalau meledak tuh YouTube saya, Iya. kemungkinan saya bisa undang sama dia ya, biar bisa dipargoin gitu ya. Pokoknya nama pantengin terus Ya. channel YouTube Gabut Jangan lupa Project. subscribe ya guys. Oke, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Jadi